Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Diferensiasi dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membawa perubahan pada pembiasaan dan hasil belajar. Peserta didik dapat belajar dengan kehendak dan kemauan hati. Awalnya, dalam proses pembelajaran, saya belum melibatkan makna keberagaman dalam artian dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya berpusat kepada peserta didik. Sampai akhirnya saya tersadar setelah mengikuti pelatihan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh SMA PKP Jakarta Islamic School. Maka proses pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan perkenalkan diri, saya Musdalifah, guru pendidikan agama Islam di SMA PKP Jakarta Islamic School. SMA PKP merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dan menerapkan merdeka belajar dan juga menerapkan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik mengajar saya yang telah saya lakukan pada peserta didik kelas 10 di SMA PKP dengan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ayo ikuti saya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian nanti doa belajar, dilanjut dengan murajaah surah Ad-Duha. Dipimpin sama ketua kelasnya, Samuel. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Keberagaman peserta didik tentunya ditemukan di sekolah SMA PKP Jakarta Islamic School. Maka untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik melalui asesmen awal pembelajaran kepada peserta didik. Pelajar Pancasila. Ya, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, bermanfaat kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pertemuan bab ketiga, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sumah, hasad, dan takabur. Nah, sebelum nanti kita memasuki ke tujuan pembelajaran, maka nanti ibu memberikan pertanyaan pemantik buat kalian semua. Foya-foya itu juga, oke. Jadi, malam nyebar sambil minum, waduh, pikirnya. Oh, ini kan proses ya. Foya melakukan duit. Nah, yang sultan berarti di sini ya. Lihat orang sukses, langsung pasang tolong. Maka, ya, kata dari contoh-contoh perilaku berkaitan dengan akhlak mazmumah. Sudah ya? Nah, jadi konsepnya bahwa akhlak itu adalah sebuah proses moral yang bisa dilakukan oleh sebuah proses dari beribadah. Itu kalau akhlak, ya. Jadi mustahil orang yang sholatnya benar tiba-tiba baru keluar dari tangga turun, kemudian keluar kata-kata kasar. Berdasarkan asesmen di awal pembelajaran, saya mengelompokkan peserta didik ke dalam 3 kelompok.
Yang kelompok pertama yaitu dengan bahan bantuan media video yang di-share ke dalam WA grup kelas. Kemudian yang kedua kelompok auditori, yakni mendengarkan materi secara langsung dari guru. Yang ketiga adalah kelompok kinestetik, praktikum, yakni mencontohkan perilaku akhlak mazmumah. Ketiganya mendapatkan pendampingan dengan porsi yang sama secara kuantitas serta mendapatkan lembar kerja yang sama. Praktik baik ini mengangkat tema menjalani hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur pada tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik mampu membuat quotes tentang menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa berkelompok berdasarkan gaya belajar kalian yang tentunya sudah ditentukan ya. Di sesi akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi kepada peserta didik sebagai diagnostik lanjut untuk mendapatkan hasil terbaik. Pelajarannya dan kalian sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik ya. Di akhir pembelajaran ini sebelum kita akhiri dengan menutup, maka ada refleksi terlebih dahulu. Tenaga untuk keperluan yang hidup yang tidak bermanfaat. Dengan beria kita tidak mendapatkan pahala karena hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dengan sum'ah hanya saja dengan cara diperdengarkan. Dengan berhasad kita tidak akan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Pelajari untuk menghindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Kita lebih bijak dalam mengelola uang, waktu dan tenaga. Ibadah kita jadi lebih kepada Allah. Oke, masya Allah. Kita Masya Allah. Yang terakhir, ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Allah ihtimamikum. Kita bertemu kembali di pertemuan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan siklus proses mengenali potensi minat peserta didik dan merespon kebutuhan belajar. Guru harus selalu belajar dan mencari solusi membekali pembelajaran yang profesional dan komunikatif. Anak-anak akan memperoleh pengalaman yang bermakna, pembelajaran yang aktif dan kreatif. Semua murid adalah unik, mereka semua istimewa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.